Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah teori belajar, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Septian Dwi Cahyo AM, Nur Hafifah Jailani, Mokfira Herman, dan Agus Fiani. Yuk, sama-sama kita membahas mengenai teori belajar behaviorisme dan implementasinya dalam pembelajaran. Firstly, we have to know, apa sih itu teori belajar? Nah, suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, dan juga termasuk di dalamnya perancangan metode pembelajaran yang dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Then, what about the theory of behaviorism? So, teori behaviorisme berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Teori ini memandang bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon yang saling berinteraksi. Segala hal yang diberikan atau diajarkan oleh guru dikatakan sebagai stimulus, dan segala hal yang diterima atau dihasilkan siswa disebut sebagai respon. Nah, ada beberapa teori yang dirumuskan oleh para ahli dalam paham behaviorisme. Berikut ini, kita akan menyaksikan bagaimana implementasi dari teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Fokus ya! Pertama adalah teori koneksionisme yang dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike, dan teori kedua adalah teori classical conditioning yang dikembangkan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Teori koneksionisme mengatakan bahwa terdapat kesamaan dalam diri hewan dan manusia. Maksudnya, kesamaan apa itu? Yaitu kesamaan dalam proses belajar di mana terdapat hubungan antara kesan yang ditangkap atau stimulus dengan perbuatan atau respons. Thorndike mengajukan 3 hukum dasar tentang perilaku belajar, yaitu Law of Readiness atau hukum kesiapan, menjelaskan bahwa ada hubungan antara kesiapan seseorang dalam merespon. Maksudnya, apakah ia akan menerima atau menolak terhadap stimulus yang diberikan. Implementasinya dalam pembelajaran dapat kita lihat bersama. Peserta didik yang datang ke sekolah dengan segala kesiapannya untuk belajar. Guna menciptakan kondisi yang nyaman, mereka membersihkan kelas dan merapikan tempat duduk mereka. Maka tatkala guru memberikan pembelajaran sebagai stimulus, peserta didik yang telah siap belajar dapat menerima stimulus dari guru dengan baik. Artinya, pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien jika peserta didik telah memiliki kesiapan untuk belajar. Law of Exercise atau hukum latihan menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lebih kuat jika hubungan tersebut dilakukan berulang-ulang. Sebaliknya, hubungan tersebut akan melemah jika jarang dilakukan. Disinilah pentingnya guru untuk memberikan penugasan kepada peserta didik jika telah diberi materi yang bersangkutan. Peserta didik akan lebih memahami materi yang telah diberikan sebelumnya jika dilatih lagi untuk mengerjakan penugasan. Law of Effect atau hukum efek menjelaskan bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskannya efek dari respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respons. Guru dapat memberikan sebuah pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Jika ada peserta didik yang menjawab, maka guru memberikan pujian sebagai reward, seperti, "Wah, kamu pintar ya," sambil mengacungkan 2 jempol. Atau sekarang nih lagi trennya finger heart yang
Kayak gini nih. Nah, bisa tuh kita kasih gestur finger heart supaya peserta didik merasa lebih asyik gitu. Nah, dari puji-pujian yang kita berikan akan membuat peserta didik merasa dihargai. Dari situ, peserta didik akan terdorong untuk menjawab pertanyaan dari guru. Sedangkan punishment dapat diberikan jika semisal kita memberikan pertanyaan dan tanpa jawaban dari peserta didik, maka kita dapat memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk mencari jawabannya. Kemudian, ada teori classical conditioning atau pengondisian klasik dari Pavlov yang menjelaskan bahwa proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan respon baru. Contohnya saat guru memberikan sebuah pertanyaan tetapi tidak ada respon dari peserta didik. Di lain kondisi, guru memberikan pertanyaan dengan catatan akan diberikan hadiah jika menjawab. Di sini peserta didik sepertinya ingin menjawab, tetapi masih ragu dan belum yakin apakah benar guru akan memberikan hadiah. Lalu di kesempatan selanjutnya, guru masih melakukan hal yang sama, dan kali ini ada peserta didik yang menjawab dan guru tentu saja memberi hadiah. Hal ini memunculkan respon kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan guru selanjutnya. Tetapi akhirnya guru tidak lagi memberikan hadiah. Pemberian hadiah ini dilakukan hanya untuk memancing perhatian peserta didik untuk membiasakan peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Tidak mengapa jika jawaban peserta didik kurang tepat, kita dapat membetulkannya. Pada intinya, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respons. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, penguatan, nasihat, dan lain sebagainya yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid terhadap stimulus yang diberikan guru. Sangat banyak ya ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Kalian boleh menerapkan hal-hal sebelumnya jika kalian mendapatkan rezeki menjadi tenaga pendidik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk viewers. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya ambil saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.